Bismillahirrahmanirrahim. Sholih dan sholihah kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana pengerjaan lab skill kemarin? Ada kendala? Enggak lah ya, gampang, cuman ngecek meteran atau KWH meter, lalu menganalisis penggunaan listrik atau alat elektronik kalian selama 1 pekan. Itu gampang kan ya? Lalu bagaimana kesan kalian? Apakah kalian mengurangi pemakaian listrik selama 1 pekan itu? Pasti kalian menguranginya. Kenapa? Dari mana coba taunya? Ya dari gadget kalian. Dengan pengumpulan gadget selama 1 pekan itu, kalian sudah mengurangi pemakaian listrik, bukan? Ya, gadget kalian kan dari listrik. Dia akan bergerak jika ada aliran listrik, ya kan? Kalau misalkan kemarin yang benar-benar dia melaksanakan pekan tanpa gadget, Ustazah kasih apresiasi berupa ucapan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Oke. Ustazah tidak akan lupa untuk mengingatkan kalian lagi, dan lagi. Tentang apa? Oke. Selama nafas masih dikandung badan, semua kegiatan kita itu pasti akan dihisab. Sekecil apapun itu pasti akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab nanti. Ya, dengan kalian mengurangi penggunaan gadget, selain itu menjaga kalian ya, terutama tubuh kalian, terutama mata dari paparan radiasi, tapi kalian juga sudah membantu menyelamatkan bumi kita. Kok bisa? Nah, di tugas life skill itu kan di bawah saya udah ngasih keterangannya kan. Listrik terbuat dari bahan bakar apa? Fosil, ya. Fosil itu terkubur selama beribu-ribu tahun loh. Nggak dalam hitungan detik, dia beribu-ribu tahun. Nah, kalau misalkan bahan bakar fosil habis, kita mau gimana? Nggak ada listrik. Balik dong ke zaman dulu ya. Tidak. Sekarang orang sudah berlomba-lomba untuk menciptakan energi terbarukan. Contohnya apa? Kincir air, sel surya dari matahari, lalu kincir angin, dan masih banyak lagi. Orang berlomba-lomba. Nah, makanya kita juga harus berlomba-lomba, menciptakan inovasi baru, membuat energi terbarukan agar kita tidak terlalu terlalu bergantung kepada bahan bakar fosil itu. Segala sesuatunya itu sudah Allah siapkan di dunia ini. Tinggal kita mau tidak memanfaatkannya. Nah, sekarang kita balik ke salah satu energi terbarukan, yaitu kincir air. Kincir air kan kalau misalkan air bergerak, udah pernah belajar kan kita di kelas 7 ya tentang energi terbarukan? Kincir airnya bergerak jika ada aliran air. Ya. Aliran airnya ini dia akan menggerakkan energi berupa energi gerak, kinetik. Nah, ketika bergerak, dia akan mengalirkan listrik. Kalau misalkan situ ada aliran listriknya, kita buat alirannya kayak kabel-kabel listrik ke situ, ya. Nah, sekarang coba kita cek bagaimana ketersediaan air di muka bumi ini. Tahun kemarin kita dapat isu kalau misalkan selama 3 tahun akan mengalami kekeringan, betul? Ketika kalian, bukan kalian ya, zamannya kakak kalian yang kemarin lulus tuh, saya ketika ke Kediri ngobrol sama Pak Saiful, dia berbicara tentang kekeringan itu. Apakah itu benar? Coba sekarang kalian lihat ke sekeliling kalian. Apakah kalau misalkan nih kalian sendiri, misalkan saya nggak mengalami tuh Bu kekeringan, tapi kita lihat orang sekeliling kalian.
sekeliling kita, apakah mereka mengalami kekeringan? Ya, di tempat saya sekarang sedang mengalami kekeringan. Lalu bagaimana dengan saya? Alhamdulillah saya, karena di samping rumah itu ada sumber airnya langsung. Dan orang-orang yang di sekeliling itu ya pada ke situ ngambil air. Nggak apa-apa. Alhamdulillah saya masih Allah selamatkan dari kekeringan ya. Itu patut kita syukuri. Dan begitupun kalian. Namun, apakah itu masih berlanjut sampai ke depannya? Kita nggak tahu. Ya, karena air itu adalah salah satu komponen yang sangat dibutuhkan lagi sekali dalam kehidupan kita. Dibutuhkan banget. Kita puasa nih ya, pasti ngos-ngosan kan kalau misalkan nggak minum pas bukanya tuh. Kita kalau pas buka puasa nggak langsung makan kan, minum dulu, melepas dahaga dulu. Dahabat lumau, telah hilang dahagaku, baru kita makan. Nggak langsung makan, saya yakin pasti minum dulu, minum es, apalah itu. Alhamdulillah, Allah masih mudahkan kita, ya, untuk sekarang. Tapi bagaimana untuk kedepannya? Oke. Nah, di sini Ustazah akan sedikit sharing tentang salah satu tulisan. Ini ngena banget. Tulisan ini tuh saya temukan ketika saya masih zaman SMA. Sekitar tahun 2009-2010. Pas kelas 10. Tapi dampak dari tulisan ini tuh sangat besar banget bagi saya. Saya yang tadinya sering boros listrik gitu ya, siang hari lampu tuh masih menyala, lalu air ya mengalir aja gitu biasa aja. Maksudnya mengalir tuh, ya kan air mengalir di rumah itu pakai listrik kan ya. Sebodoh amat gitu, air luber atau gimana. Toh ya enggak. Kalau bagi saya waktu dulu, ya itu enggak berpengaruh banyak gitu. Tapi setelah membaca tulisan ini, saya mikir ulang. Ternyata yang saya lakukan kemarin itu jahat banget ke depannya. Kalau misalkan saya masih melakukan itu. Nah, coba kita simak nih ya. Tulisannya. Nah, ini kalian bisa cari di internet. Itu tuh judulnya Surat dari Teman tahun 2070. Wallahu alam ini benar atau tidaknya, tapi ini bisa jadi bahan refleksi kita, ya. Ini banyak di blog orang-orang. Di Facebook ada, di blog orang ada. Jadi kalian tinggal search aja di Google. Kata kunci ini, surat dari teman tahun 2070. Tapi kalau saya tadi nyari surat dari tahun 2070 aja. Jadi isinya begini. Saya baru berusia 50 tahun, tapi penampakan saya seperti orang yang telah berumur 85 tahun. Saya menderita masalah ginjal yang serius karena saya tidak cukup meminum air. Saya takut tidak dapat hidup lebih lama lagi. Saya merupakan orang yang paling tua di dalam masyarakat ini. Saya teringat saat saya masih berumur 5 tahun, segala sesuatu amat berbeda. Terdapat banyak pepohonan di taman, rumah yang nyaman dengan kebun yang indah, dan dapat menikmati mandi menggunakan air mancur selama berjam-jam. Sekarang kami menggunakan handuk dan minyak mineral untuk membersihkan kulit kami. Sekarang kami harus merawat kepala kami agar tetap sehat tanpa menggunakan air. Dulu ayah kami mencuci mobilnya dengan menggunakan selang dan air keran. Sekarang anak-anak kami seolah tidak percaya mengapa dulu kita menyia-nyiakan air. Saya teringat pada masa itu peringatan lestarikan air dalam bentuk poster-poster dan peringatan dari radio dan TV. Di kita juga sekarang udah banyak ya. Jangan membuang-buang air. Jangan membuang-buang air. Tapi tidak ada orang yang menaruh perhatian. Semua berpikir bahwa air tidak mungkin habis. Sekarang, semua sungai, danau, dam atau bendungan, dan air tanah kering dan terkontaminasi. Sekarang itu maksudnya di tahun 2070 ya. Industri hampir berhenti sama sekali dan pengangguran mencapai angka yang amat dramatis. Pabrik-pabrik penawaran air adalah satu-satunya sumber tenaga kerja dan pekerja memperoleh imbalan dalam bentuk air minum. Banyak orang menjarah air di tempat yang sepi dan itu merupakan hal biasa. 80% makanan kami adalah sintetik. Sebelumnya kita dianjurkan minum 18 air sehari bagi orang dewasa. Betul kan? 18 air itu 2 liter ya.
Jadi gini ya, sekarang yang di sini itu dimaksud tahun 2070. Sekarang kita hanya diperbolehkan minum setengah gelas sehari. Bayangkan, setengah gelas. Kami sekarang harus menggunakan pakaian sekali pakai, dan hal ini akan meningkatkan jumlah sampah. Kami sekarang menggunakan tangki antiseptik karena proses pengolahan limbah tidak dapat berjalan karena ketiadaan air. Penampakan luar populasi sangat mengerikan, berkerut, tubuh kurus karena mengalami dehidrasi, tubuh penuh luka karena radiasi ultraviolet, sekarang lebih kuat tanpa selubung pelindung dari lapisan ozon. Kanker kulit, infeksi saluran pencernaan, dan saluran kencing merupakan penyebab utama kematian. Karena kekurangan air, kulit anak-anak menjadi kering. Perempuan berusia 20 tahun kelihatan seperti telah berumur 40 tahun. Air tidak dapat dibuat karena oksigen juga mengalami penurunan sebab tidak adanya pepohonan dan vegetasi pepohonan. Ingat, kapasitas intelektual generasi baru sungguh lemah. Bayangkan, kapasitas intelektual generasi baru sungguh lemah. Para ilmuwan telah melakukan berbagai investigasi dan penelitian, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Pemerintah bahkan membuat pajak atas udara yang kami hirup 137 meter kubik per orang per hari. Bagi siapa yang tidak bisa membayar pajak ini akan dikeluarkan dari kawasan ventilasi yang dilengkapi dengan peralatan paru-paru mekanik raksasa bertenaga surya yang menyuplai oksigen. Jadi tidak ada air dan bukan kekurangan air dan kekurangan oksigen juga pada saat itu. Udara yang tersedia di dalam kawasan ventilasi tidak berkualitas baik, tetapi setidaknya menyediakan oksigen untuk bernafas. Umur hidup manusia rata-rata adalah 35 tahun. Pada saat itu ya. Beberapa negara yang masih memiliki pulau bervegetasi mempunyai sumber air sendiri. Kawasan ini dijaga dengan ketat oleh pasukan bersenjata. Air menjadi barang yang sangat langka dan berharga, melebihi emas atau permata. Di sini, di tempatku tidak ada lagi pohon, karena sangat jarang turun hujan. Kalaupun hujan, itu adalah hujan asam. Bayangkan, hujan asam. Itu sangat berbahaya sekali hujan asam ya. Tidak dikenal lagi adanya musim. Perubahan iklim secara global terjadi di abad 20 akibat efek rumah kaca dan polusi. Kami sebelumnya telah diperingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga kelestarian alam, tetapi tidak ada yang peduli. Pada saat anak perempuanku bertanya bagaimana keadaannya ketika aku masih muda dulu, aku menggambarkan bagaimana indahnya hutan dan alam sekitar yang masih hijau. Aku menceritakan bagaimana indahnya hujan, bunga, asyiknya bermain air, memancing di sungai, dan bisa minum air sebanyak yang kita mau. Aku menceritakan bagaimana sehatnya manusia pada masa itu. Dia bertanya, "Ayah, mengapa tidak ada air lagi sekarang?" Aku merasa seperti ada yang menyumbat tenggorokanku. Aku tidak dapat menghilangkan perasaan bersalah, karena aku berasal dari generasi yang menghancurkan alam dan lingkungan dengan tidak mengindahkan secara serius pesan-pesan pelestarian. Dan banyak orang lain juga. Ya, aku berasal dari generasi yang sebenarnya bisa mengubah keadaan, tetapi tidak ada seorang pun yang melakukan. Sekarang, anak dan keturunanku yang harus menerima akibatnya. Sejujurnya, dengan situasi ini, kehidupan di planet bumi tidak akan lama lagi punah, karena kehancuran alam akibat ulah manusia sudah mencapai titik akhir. Aku berharap untuk bisa kembali ke masa lampau dan meyakinkan umat manusia untuk mengerti apa yang akan terjadi. Pada saat itu masih ada kemungkinan dan waktu bagi kita untuk melakukan upaya menyelamatkan planet bumi ini. Artikel ini dipublikasi di majalah Crónica de los Tiempos pada April 2002. Tapi saya membaca ini ketika 2009-2010. Jadi orang ini tuh sudah membuat tulisannya di tahun 2002 dan dia memperingatkan kepada kita, generasi-generasi yang masih menikmati keberlimpahan air. Ya, kita sekarang enak, tapi bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Itu tergantung dari kita. Oke, mulai dari sekarang, tolong kalian renungi surat dari tahun 2070 ini. Ingat, kita tidak memikirkan surat ini benar atau tidak, tapi kita harus memikirkan isinya. Ya, di sini dia mengajak
kita dalam kebaikan, menjaga lingkungan, melestarikan alam. Menjaga lingkungan dengan cara apa? Melestarikan alam dengan cara apa? Banyak sekali. Menanam pohon di sekitar rumah. Lalu tidak, kalau ini untuk ini sih ya, untuk para pemborong, kontraktor, ya yang sekarang mungkin lagi banyak ya perumahan-perumahan baru di daerah pegunungan tuh. Ya, semoga saja mereka masih mempunyai hati nurani sehingga tidak membabat habis hutan kita. Karena disitulah salah satu kunci kita bisa melestarikan alam, yaitu dengan tidak menebangi pohon-pohon. Ya, dan kalian juga pemakaian listrik di rumah itu bisa membantu bumi kita dari apa? Kepunahan, ya. Kalau misalkan air di rumah sering mengalir dan luber tanpa digunakan gitu ya, maksudnya lagi nggak digunain tapi dia luber aja, tolong dimatikan kerannya. Jika lampu pada jam sekarang nih misalkan jam berapa ya? Jam 9, jam 10 gitu. Masih menyala, tolong dimatikan. Selama pekerjaan kita, kegiatan kita itu sudah terlihat jelas tanpa ada bantuan lampu, sudah dimatikan saja. Ya. Jika bukan kita yang memulai, mau siapa lagi? Oke? Kita mulai dari diri kita sendiri, ajak lingkungan keluarga kita, baru ke masyarakat. Agar apa? Agar anak cucu kita masih bisa menikmati indahnya alam kita sekarang. Oke? Baik, cukup sekian dari Ustazah. Bila ada kurang dan kesalahan, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.